Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kendari, semester 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi kebijakan moneter dan juga instrumen-instrumen kebijakan moneter untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro Islam. Sebelum itu, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Eva Yulianti dengan NIM 2021 0501 01137. Perkenalkan, nama saya Mirna Yanti dengan NIM 2021 05 01 01 070. Baik, saya atas nama Yulianti, saya sebagai pemateri ketiga dengan NIM 2021 050 10 1116. Oke, baik. Untuk materi yang pertama itu adalah pengertian dari kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter merupakan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang beredar, inflasi, dan juga untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara. Caranya yaitu seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta amandemen cadangan aset dan simpanan tertentu. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter ini dilakukan berbeda-beda di setiap negara, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transaksi yang berlaku pada perekonomian negara tersebut. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kebijakan moneter yang dikemukakan oleh para ahli. Di sini yang pertama ada menurut Budiono. Jadi menurut beliau, kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mempengaruhi dalam situasi makro yang dilaksanakan, yaitu dengan menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dengan penawaran barang sehingga yang namanya inflasi itu dapat dikendalikan. Tercapainya kesempatan kerja penuh dan juga kelancaran supply atau distribusi barang. Yang kedua, ada menurut M. Nasir. Menurut beliau, yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah segala tindakan atau upaya Bank Sentral, Bank Indonesia untuk mempengaruhi yang namanya perkembangan variabel moneter. Perkembangan variabel moneter itu adalah uang beredar, nilai tukar, suku bunga, dan juga suku bunga kredit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini biasanya dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi ataupun depresi. Dan juga kebijakan ini biasanya disebut sebagai kebijakan uang longgar. Oke, selanjutnya yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan ini biasanya dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan ini juga disebut sebagai kebijakan uang ketat. Selanjutnya, ada tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama itu untuk menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan juga berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan juga jasa yang tersedia. Tujuan yang kedua adalah menjaga stabilitas harga. Nah, ada kalanya harga naik dan juga harga turun tidak beraturan, sehingga perubahan harga tersebut dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat. Apabila harga cenderung naik secara terus-menerus, orang akan membelanjakan semua uangnya yang mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi yang disebut inflasi. Yang ketiga,
ada meningkatkan kesempatan kerja. Nah, tujuan dari kebijakan moneter yang ketiga ini adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja. Karena jika jumlah uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa yang diproduksi, maka perekonomian itu akan naik. Nah, tujuan yang terakhir, yang keempat dari kebijakan moneter yakni untuk memperbaiki yang namanya posisi neraca perdagangan dan juga pembayaran. Nah, kebijakan moneter dapat memberikan posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing, harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah, sehingga dapat memperbaiki neraca perdagangan dan juga neraca pembayaran. Oke, baik. Selanjutnya ada instrumen dari kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter dapat menggunakan instrumen baik langsung maupun tidak langsung. Nah, instrumen langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang dapat secara langsung mempengaruhi yang namanya sasaran operasional yang diinginkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Adapun instrumen tidak langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang secara tidak langsung itu dapat mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh Bank Indonesia. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dengan judul Instrumen Kebijakan Moneter. Berapa instrumen moneter? Yang pertama yaitu finansial diskonto. Fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Ketika bank-bank umum mengalami kondisi yang mengharuskan mereka untuk meminjam uang ke bank sentral, pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengatur uang yang beredar. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman atau diskonto. Ketika suku bunga pinjaman menurun menjadi lebih murah, maka bank-bank umum akan lebih tertarik untuk meminjam uang ke bank sentral. Sebaliknya, ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga. Kenaikan suku bunga tersebut akan mengurangi niat bank-bank umum untuk melakukan pinjaman di bank sentral, sehingga pemerintah dapat menekan laju pertambahan jumlah uang yang beredar. Yang kedua yaitu operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka atau OPT merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibanding dengan instrumen lain. OPT dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual atau open market selling atau membeli open market buying, surat-surat berharga milik pemerintah. Operasi pasar terbuka yang pertama yaitu open market selling. Dilakukan ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual surat-surat berharga yang beredar. Ketika pemerintah menjual surat-surat tersebut ke masyarakat, maka uang yang digunakan untuk masyarakat untuk membeli surat tersebut akan masuk ke otoritas moneter. Akhirnya uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Yang kedua yaitu open market buying. Dilakukan ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar dengan cara membeli surat berharga yang beredar. Ketika pemerintah membeli surat berharga dari masyarakat, maka uang yang beredar di masyarakat akan semakin bertambah. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan kepada pemateri yang ketiga. Baik, di sini ada rasio cadangan wajib. Yang dimaksud dari rasio cadangan wajib ini, ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Dan sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar,
maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank, sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Kemudian ada imbauan moral. Yang dimaksud dari imbauan moral itu, instrumen kebijakan moneter berupa imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral dapat mengimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Bank sentral juga dapat memberikan saran kepada bank-bank tersebut untuk hati-hati dalam memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat, ataupun membatasi keinginannya untuk meminjam uang kepada bank sentral melalui fasilitas diskonto. Kemudian di sini ada instrumen kebijakan moneter lainnya, yang dimana instrumen kebijakan moneter lainnya ini terbagi menjadi 5 instrumen. Yang pertama itu ada kredit langsung. Yang dimaksud dari kredit langsung ini, Bank Indonesia memberikan kredit secara langsung kepada sektor, program ataupun kegiatan yang sifatnya mendesak dan harus diprioritaskan. Kredit langsung ini akan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat karena digunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua itu ada penetapan uang muka impor. Yang dimaksud dari penetapan uang muka impor ini, di mana para importir diwajibkan membayar sejumlah persentase tertentu sebagai uang muka untuk pembelian valuta asing yang mereka perlukan untuk mengimpor barang dari luar negeri. Kemudian yang ketiga itu ada fasilitas overdraft. Yang dimaksud dari fasilitas overdraft ini, di mana Bank Indonesia akan menyediakan fasilitas pinjaman yang berjangka sangat pendek kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Suku bunga yang diterapkan pada fasilitas ini lebih tinggi. Kemudian yang keempat itu ada intervensi rupiah. Yang dimaksud dari intervensi rupiah ini, di mana Bank Indonesia melakukan pinjam-meminjam dana secara langsung di pasar utang antara bank dalam jangka waktu overnight sampai dengan 7 hari demi membantu instrumen kegiatan operasi pasar terbuka. Kemudian yang terakhir itu ada sertifikat wadiah Bank Indonesia. Yang dimaksud dari sertifikat wadiah Bank Indonesia ini adalah instrumen yang pada awalnya dibuat oleh Bank Indonesia sebagai fasilitas untuk bank-bank syariah, namun tidak menutup kemungkinan SWBI ini digunakan untuk membantu operasi pasar terbuka. Pelaksanaannya tidak dilakukan secara lelang, melainkan membuka window, sehingga memiliki kemiripan dengan fasilitas simpanan bank sentral. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.